loh. Jangan lama-lama Mas. Yuk. Nah ini juga mau. Aduh. Ayo Mas. Enggak. Itu mesti nanti telat loh keretanya Mas. Telat tapi serem dah kalau di situ serem dah. Nggak mau takut. Gak apa-apa, nanti telat loh Mas. Kan sebentar lagi keretanya yuk. Ngeri banget sih. Ayo cobain dulu yuk, coba yuk kita lihat dulu sebentar yuk. Yuk. Tuh, Mas nggak apa-apa tuh. Pak. Pemirsa, tiba-tiba ada seorang pria berteriak menghentikan langkah Rida dan Mr. Tukul ke arah jembatan. Hal apa yang membuat pria asing ini melakukan hal tersebut? Ya, kenapa? Sini. Jembatan bekas untuk pembantaian loh Pak. Bapak kalau lewat sini ini angker sekali Pak. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi peristiwa pelanggaran Belanda terhadap persetujuan Linggarjati dengan melancarkan ekspansi militer yang menimbulkan gencatan senjata. Untuk menghentikan gencatan senjata tersebut, PBB membentuk Komisi 3 Negara untuk melakukan perundingan antara Indonesia dengan Belanda di atas kapal Renville, yang akhirnya menghasilkan persetujuan Renville pada 17 Januari 1948. Oleh karena itu, untuk mengingat peristiwa tersebut, warga menamai jembatan yang berada di desa Panjer, Kebumen ini dengan sebutan Jembatan Renville. Selain menjadi jalur transportasi, jembatan ini menjadi saksi bisu kejadian tragis atas beragam pembantaian yang dilakukan oleh penjajah Jepang dan Belanda kepada pribumi. Bahkan sampai sekarang, sisa kejadian tragis tersebut masih sering terlihat oleh warga dalam wujud yang mengerikan. Warga sekitar seringkali melihat sosok pria tanpa kepala berjalan di atas jembatan. Di bawah jembatan ini sendiri terdapat sebuah sungai bernama Luk Ulo. Masyarakat percaya bahwa sungai ini dihuni oleh sosok ular besar yang selalu meminta tumbal setiap tahunnya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di jembatan kereta api Renville yang ada di sekitar Kebumen. Ini sangat luar biasa sekali. Dan saya itu mau nyampe sini sudah dilarang sama Mas Raffi ya. Sama Mbak Rida ini katanya di sini tempat ada pembantaian. Nah, sebelumnya ada tragedi apa di jembatan ini selain pembantaian ini? Jadi jembatan Renville ini untuk pembantaian zaman dulu ketika Belanda melakukan agresi militer kedua, tawanan kita, tentara-tentara kita yang ditangkap di sini Mbak. Oh iya. Ya, jadi suruh berjalan di tengah-tengah jembatan ini ditembak, dia jatuh gitu. Nah, maaf nih, mistisnya apa? Mitos-mitos menurut tempat apa pernah melihat sosok-sosok apa di sini? Ya, jadi kalau di jembatan ini sering muncul kayak pasukan Jepang, terus ada pasukan Belanda nggak ada kepalanya, dan juga banyak kayak tentara-tentara kita yang mati yang kadang kelihatan seperti itu, Mas. Serem banget ya. Ya, kalau Mbak Rida sendiri nih, apa yang Mbak Rida lihat nih, energinya ini? Kalau ini saya tadi ke ujung sana tuh Mas, yang saya lihat tuh energinya ya seperti itu tadi ya Pak ya, energinya tuh kesedihan, saya rasa gitu ya. Karena di situ saya lihat beberapa sebetulnya kalau dilihat dari visi saya sih ada banyak genangan ya, maksudnya genangan merah, genangan darah gitu. Sampai ke sana memang Mbak dulu. Iya itu tadi gitu. Kalau dilihat dari saya, tapi mungkin kalau lihat sekarang sih nggak terlihat seperti itu. Gitu. Jadi flashbacknya Mbak Rida melihat di situ ada genangan-genangan merah dan mengalir ke sana ya. Betul ya. Iya. Mas Revi sendiri pernah melihat sosok apa? Jujur aja. Kalau kita malam pas mancing di situ Pak, kadang ada perempuan, ada kayak tentara-tentara zaman dulu kayak gitu. Lihat perempuan, jam berapa biasa? Itu jam maghrib bisa, terus jam 8, asal udah maghrib itu Pak. Gitu.
Kalau warga juga sama ya. Iya. Nah, sering nggak sih jembatan ini dijadikan tempat bunuh diri atau Hampir setiap tahun ada korban, Pak, di sini. hampir setiap tahun? Baik yang mungkin Jatuh, normal, atau dan- memang lagi main di situ kena kereta ataupun mungkin niat bunuh diri. Oh, yang bunuh diri ada. Jadi hampir tiap tahun ceritanya. Iya. Biasanya kejadian siang atau malam? Kalau itu siang, Pak. Kalau yang orang Yang ketabrak-tabrak itu. Oh, siang hari biasanya. Siang hari. Nah, di bawah jembatan itu kan ada sungai nih. Apa namanya sungai ini? Itu Sungai Lupulo, Pak. Sungai Lupulo. Lupulo. Ya, Lupulo itu jadi apa maksudnya? Luk itu alur seperti ular karena sungainya berkelok-kelok. Gitu. Ada mistis juga nggak di sungai Lupulo? Iya, jadi legendanya Sungai Lupulo itu ada ular besar dulu dari utara menuju ke pantai selatan, Iya. akhirnya membentuk sungai iya. ini. Ya Bekasnya itu. Iya, itu ular gaib itu, Mas Joko. Kalau saya sih jujur aja, auranya itu di sini kayak tenang, tapi agak sedikit bikin bulu kuduk merinding lah. Soalnya Ya, apalagi udah mau menjelang maghrib seperti ini udah dunianya udah berbeda. Kalau tadi agak siang itu dunia manusia, tapi kalau sudah menjelang maghrib, udah masuk ke malam, itu udah dunianya Kekuasaannya. mereka. Nah, pemirsa, seperti apa visual yang akan dilukis sketsa oleh Mr. E? Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Kita membuat sketsa, makhluk-makhluk di sini mulai menyerang kita. Nah, sekarang saya mau mencari tahu kenapa makhluk-makhluk ini menyerang kita melalui mediasi teman saya Ahmad. Mari pemirsa.
Ada apa kamu? Kenapa kamu ada di situ? Hah? Oh, jadi kamu didorongin? Ya. Oh, dorong sendiri, jatuh sendiri di situ. Oh ya. Jadi kamu itu kepalanya kamu putus. Ya, putus sih. Kamu orang pribumi apa orang Belanda? Oh, orang pribumi di sini. Udah lama kejadiannya. Ya. Sekarang kamu kembali ya, kembali kamu. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mas Revi dan Mbak Rida memantau dari jauh tadi Mr. I beserta timnya itu ada sesuatu yang menggambar visualnya tuh, ada yang kesurupan, ada yang mentransfer energi dan bermacam-macam. Itu apa ini, Pak Mr. I ini? Gini Mas Tukul ya, tadi sewaktu tim Mr. I mensekat makhluk-makhluk yang ada di sini, kejadian ada di sini, ternyata makhluk-makhluk yang di sini ini nggak mau disekat gitu. Tadi sempat sewaktu melukis yang ini, pelukis saya mengalami kesurupan yang memang benar-benar berat gitu Mas. Yang Cina ya? Ya, karena dia nggak mau dilukis ini makhluk betul, ini. Gitu. Tadi saya ngobrol di belakang sama warga, ternyata benar apa yang digambarkan ini tuh ternyata benar. Jadi dia nggak tega, dia juga membantu menolong waktu ada ini yang kena musibah kereta ini. Ya. Ini kalau ini sosok apa nih, Mister? Kalau ini sosok sebangsa seperti bukan genderuwo, cuma lebih besar lagi dari genderuwo gitu Mas. Ini hitam besar yang menguasai rel ini gitu. Kalau yang ini Pak, ini apa nih Pak? Ini residu kejadian zaman Jepang dulu. Oke. Jadi kepalanya diputus, kakinya ini juga patah gitu. Oh iya. Makanya tadi sewaktu tim saya melukis ini. Ini dibantai ya? Iya, dibantai. Meraung-raung kakinya, dia mencari kakinya dan juga kepalanya gitu. Yang tadi. Iya. Nah kalau itu yang dipegang Mas Revi itu. Ini kalau dipegang Mas Revi ini sebenarnya ya hampir sama dengan ini ya, penguasa wilayah itu ya. Ini menunjukkan bahwa ini rel yang dia kuasai gitu. Iya. Udah lama dia di situ ya? Kalau di sini dia udah lama. Sebelum ada kejadian ini, sebelum ini masih belum dibangun, dia udah ada di sini Mas. Ini paling hitungannya itu sering-sering kadang seperti mengganggu manusia, cuma bukan mengganggunya, bukan dia menampakkan diri. Seperti ada angin yang gitu mempengaruhi jiwa manusia untuk terjun ke sini. Saya sangat setuju dengan Mr. I. Mas Revi, dari sekian sketsa ini, Mas Revi yang pernah melihat yang mana? Ini kalau saya yang pernah melihat kebetulan dua Mas Tukul. Itu yang tidak ada kepalanya, itu sering muncul di dekat Tugu Peringatan Renville gitu, batas negara. Ada Tugu Peringatan, sama yang ini kalau orang sini bilang ini yang bau rekso Mas Tukul. Yang menguasai. Mas Revi, ada nggak tempat lokasi mana lagi yang menyeramkan? Itu ada Mas, suatu tempat dekat sini, itu pusat peradaban Kebumen masa lalu, itu kerajaan dulunya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, energi apa dan suasana seperti apa yang nanti akan saya kunjungi bersama Mas Revi, Mbak Rida, serta Mr. I. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Di mana sih ini? Bekas pabrik minyak nabati atau yang lebih dikenal dengan nama pabrik Panjer ini merupakan pabrik minyak kelapa terbesar yang dibangun pada tahun 1851. Tempat yang menjadi salah satu pabrik terbesar yang pernah dibangun Belanda ini dahulu bernama NV Olie Fabrieke Insulinda.
Setelah sempat beberapa kali berganti nama dan kepemilikan, pada tahun 1986 area komplek pabrik ini berhenti beroperasi dan terbengkalai hingga tahun 2011. Kenangan masa lalu yang kelam pun mewarnai tempat ini. Ketika Jepang masuk dan mengambil alih pabrik ini dari tangan Belanda, banyak sekali warga pribumi dan Belanda yang tewas dengan mengenaskan di tempat ini. Bahkan sampai sekarang warga masih sering melihat sosok wanita pribumi berparas mengerikan dan menyedihkan terdengar lirih merintih kesakitan. Warga percaya sosok tersebut merupakan wanita tawanan yang dijadikan Jugun Ianfu oleh para tentara Jepang. Kondisi yang tidak terurus membuat bekas pabrik ini menjadi tempat terangker bagi warga Kebumen. Hampir tidak ada warga yang berani melewati tempat ini pada malam hari. Walaupun kini bekas pabrik akan direnovasi dan dijadikan sebagai objek wisata. Sosok gaib dari masa lalu berwujud noni Belanda dan wanita berkebaya masih sering menampakkan diri. Pertama kali saya masuk di sini itu mengalami beberapa istilahnya melihat jenis hantu yang di sini tuh. Terutama yang di sini itu perempuan yang pakai kode itu yang seperti orang Belanda itu. Jadi satu lagi itu di belakang di sebelah ring itu yang perempuan pakai itu pakai baju putih segini itu yang itu mengikut ke rumah. Begitu saya jembatan pulang langsung kelihatan di itu apa namanya kalau yang di langit-langit di atas itu yang. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di bekas pabrik minyak PMK Sari Nabati Kebumen. Nah, Mas Raffi nih, gimana sebetulnya sejarah pabrik ini? Jadi pabrik ini dulu sebuah keraton kerajaan. Ketika Diponegoro di sini dan kalah, kemudian di Bumi Hangus oleh Belanda di sini. Akhirnya dibikin pabrik tahun 1851 dengan nama NV Olie Fabriken Insulinde. Wah, ini benar-benar sejarahnya luar biasa. Nah, Mr. I, sebelum Mr. I, Mbak Rida nih, energi apa nih yang dilihat tadi di sini sebelah kiri tadi ada yang nengok-nengok? Iya betul. Apa ya? Ya di situ saya lihat Mas, cuman yang di sebelah kanannya itu saya lihat sosok ada tinggi besar, alat tinggi. Besar, ya, tinggi. Sepertinya kayaknya laki-laki. Iya. Laki-laki. Kalau yang di situ saya tadi lihat balik lagi ya Mas ya. Iya. Nengok sebentar terus balik lagi. Iya. Sosoknya perempuan. Oh ya kan, tadi aku set dari sana. Nah, konon ceritanya Mas Raffi itu katanya pintu bukan nutup sendiri, itu benar ceritanya. Itu Mas Tukul dulu buat tontonan warga kita sekitar. Jadi setiap hari-hari tertentu buka sendiri, keluar burung gagak. Nanti kalau nutup sendiri lagi itu nggak bisa dibuka lagi. Nah, Mr. I, mohon. Kalau saya lihat Mas Tukul ya, fenomena di sini dikuasai oleh sejenis makhluk seperti genderuwo gitu. Oh, bapaknya Ari. Ini sangat besar sekali. Kenapa tadi Mas Raffi cerita pintu buka terus ada gagak. Nah, gagak itu kan kesukaannya genderuwo. Oh, gagak itu juga Kesukaannya genderuwo. Jadi biarannya dilepas dulu, dibuka, ditutup lagi gitu. Jadi, Itu untuk menunjukkan bahwa dia ada di situ atau gimana? satu dia untuk menunjukkan bahwa dia ini ada di situ. Nomor dua lagi, si gagak ini bisa dikatakan untuk mencari sesuatu informasi. Kebutuhannya si genderuwo. Oh ya wes. Ketarik. Ini ada perempuan di sini Mas. Ketarik perempuan yang ini di sini. Yang tadi itu ya? Iya keluar sini. Iya, betul. Mas Raffi, kami ikut ini Mas. Iya, Mas Tukul, saya merasakan di tempat yang sana, merasakan sesuatu yang lebih energinya lebih besar lagi, tapi energinya negatif gitu Mas. Wow. Kita ikutin dulu misteri aja dulu ya Mas.
aneh terjadi dalam tubuh Lia. Sepertinya Lia kerasukan sosok yang ada di tempat ini. Hal apa yang diinginkan sosok tersebut? Pemirsa, karena kondisi Lia Amelia yang semakin parah dan suasana yang semakin tidak kondusif, maka Mr. Tukul dan Lia harus meninggalkan lokasi ke tempat yang aman dari makhluk astral. Penelusuran di tempat ini akan dilanjutkan oleh Rida dan Mr. I. Ya, ini loh, Pak Mr. I. Sebenarnya apa sih yang terjadi sampai tadi yang terjadi sama Mbak Lia, dia selalu di sini. Itu kan energinya sangat besar sekali kan di sini. Terus nomor dua, dia pikirannya udah guncang. Nah, karena keguncangan dia, udah pikirannya keder, yang dari sana masuk. yang tadi perempuan? Iya, perempuan itu masuk, terus dua lagi masuk. Ada tiga? Jadi perempuan itu yang nomor dua sejenis genderuwo, nomor tiga lagi ada lagi makhluk yang masuk lagi. Jadi tiga masuk ke situ. Kalau gitu, sekarang saya mau tanya Mas Raffi nih. Mas Raffi, sebenarnya ada kejadian apa sih sebelumnya gitu, kok energi di sini kan kayaknya sepertinya besar banget gitu. Pernah nggak sebelumnya ada terjadi kejadian yang lebih? Kalau dulu memang sering warga masyarakat sini baik siang ataupun malam itu sering lihat melintas perempuan dari sana ke sini ya, terus sering juga ada suara-suara kayak perempuan Jepang menyanyi di daerah sini seperti itu. Jadi memang dulu ada tempat di sebelah sini ini untuk dibantu, dibunuh, terus dikubur seperti lubang buaya di sini. Gitu. Ya, oke, kalau begitu perempuan Jepang berarti di sini dulu sejarahnya pernah ada pembantaian atau apa? Iya, jadi ketika Belanda masuk, ya kan ini diduduki Belanda. Terus ketika tahun 42 Jepang masuk di sini juga Belanda yang tersingkir. Ada juga pembantaian dan sebagainya untuk mengambil alih kekuasaan itu. Terus ketika Jepang mau beralih lagi juga ada pergantian itu lagi. Jadi banyak sekali tumpukan-tumpukan sejarah yang di sini yang pembantaian dan sebagainya, baik dari Belanda, Jepang maupun dari warga sekitar. Dan juga satu lagi Mbak, jadi ada ketika pabrik ini dibangun dulu katanya untuk tumbal itu manusia hidup, perempuan diambil dari daerah lain ditanam hidup-hidup di sini. Oke, kayaknya Mr. I, saya merasakan ada energi kuat juga dari arah sebelah kanan. Boleh kita cek dulu? Oh ya, mari. Ketika masih produksi ini tempat penghilangan minyak Mbak dari sana. Tapi juga setelah kosong ini buat keranda Mbak, buat tempat keranda warga sekitar, tapi keranda kuno di sini. Pemirsa, Rida yang mencoba berkomunikasi dengan salah satu makhluk astral yang ada di ruangan ini tiba-tiba saja berteriak kesakitan. Apa yang membuat Rida berperilaku menakutkan seperti itu? Jadi ada perempuan dia pakai
pakai kain sebetulnya, dan itu sakit sekali ya, sakit banget. Aku nggak tahu apa dia beneran apa yang udah dia dapetin gitu. Namanya Mariam. Dia mungkin diperkosa dan mungkin gak hanya satu orang, ada beberapa orang diperkosa oleh beberapa orang. Mbak Mariamnya ini, Mbak Mariam sama bentuknya kayak tentara, berpakaian seperti seragam, pakaian seperti tentara, kayaknya Jepang. Dia minta tolong, ada adiknya. Bapak ada sumur sebelah sini nggak? Sumur? Iya, Sofi ada sumur nggak sebelah sini? Sebelah situ. Iya, dia minta tolong adiknya. Dia diperkosa di sebelah sana. Dibiarkan berhari tidak berpakaian dan meninggal di sana. Dan itu sering memang warga dari dulu bahkan pekerja sering di sumur itu, kalau sore itu ada perempuannya mandi di sumur itu. Oh, ini ya, Pak? Iya, ini sumurnya, Mbak. Nah, Mas Raffi, sebenarnya saya mau tanya dulu nih. Ini ada sejarahnya nggak nih soal sumur ini? Namanya sumur apa sih? Ini kalau orang setempat bilang ini sumur Nyonya Belanda, Mbak, karena sering terjadi baik siang, sore atau malam lihat permunculan Nyonya Belanda di sini mandi, kadang ke sana. Nah, kalau sampai sekarang setelah tidak aktif sebelum dibangun seperti ini, kalau ada yang mau nyewa di tempat ini untuk gudang atau apa pasti harus dia kasih sesaji kayak sisir, cermin, pokoknya perlengkapan wanita. Ini misteri, kira-kira sebenarnya energinya gimana nih? Sumur ini kenapa yang diceritakan Mas Abi katanya ada noni Belanda. Ini sebenarnya sumur ini dulu sewaktu di pabrik ini tempat di Belanda. Ini kesukaan daripada yang punya tempat ini seorang Belanda mandi di sini gitu. Sering ngambil sumur di sini airnya. Nah, jadi makanya sampai sekarang warga sering melihat penampakan noni Belanda karena dulu memang kesukaan Pak noni Belanda itu ngambil air di sini. Saya coba ya Pak ya, tadi seperti pesan tadi dari Mariam tadi, saya coba komunikasi dengan saya boleh lebih mendekat? Siap. Jangan terlalu mendekat. Iya. Pemirsa, sepertinya ada energi kuat yang menarik Rida untuk mendekat ke dalam sumur. Hal apa yang kira-kira coba disampaikan oleh sosok penunggu sumur? Pemirsa, tiba-tiba saja suara Rida berubah seperti suara nenek-nenek. Ya, siapa kamu? Siapakah sosok yang merasuki raga Rida? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
terdengar. Jadi saya coba mendekat ke dalam sumur itu. Begitu mau mendekat, kayak seolah-olah ada yang jatuh ke arah saya dan saya nggak tahu lagi apa. Mungkin Mister I boleh. Jadi tadi yang menutup Farida ini tadi, ini sosok noni Belanda itu. Jadi noni Belanda ini nggak mau siapapun tahu kejadian di sini gitu. Biarlah kejadian yang dulu terjadi. Yang penting yang sekarang kejadian di sini aman-aman aja. Oh, ya mungkin itu kali ya, misteri ya. Soalnya saya tadi karena ada sempat terucap sesuatu, tapi udah gitu kayak soal gitu. Jadi makanya saya mendekat tuh mencoba untuk mendengarkan lebih lanjut gitu. Cuman kenapa kayak soal ada yang memaksa gitu. Dari sosok sumur tadi itu yang noni Belanda ini keluar langsung nutup ke Mbak Rida gitu. Yang mau saya tanyakan, saya tetap penasaran dengan adanya Mariam itu, ya Pak ya, apa mungkin sudah tidak bisa saya komunikasi lagi dengan dia gitu ya Pak? Ini masalah adiknya Mariam ini, kenapa dia nggak mau komunikasi? Karena saya yakin ada sesuatu di dalam itu Pak. Gitu. Dia hatinya itu seperti penyesalan. Kenapa saya nggak bisa menolong kakak saya gitu? Jadi makanya dia diam, hatinya itu nangis terus. Jadi penyesalan terus yang dalam hatinya gitu. Ya, kalau gitu kita kirim doa aja Pak. Tapi saya kayaknya nggak mau ke sana. Ya, sini aja udah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, istri saya sebenarnya penasaran nih sosok-sosok apa aja sih yang ada di sini tadi ya, yang saya mungkin istri bisa sekarang dilibatkan pas. Ya, insya Allah nanti tim misteri akan menyesuaikan sosok-sosok yang ada di sini gitu. Kita ke sana aja. Pemirsa, kondisi semakin mencekam saja. Para pelukis Mister I saling menyerang satu sama lainnya. Akankah Mister I dan Ahmad dapat menetralisir kondisi di tempat ini? Awas. Gimana Mas Mister I? Ya, alhamdulillah. Ini sudah ada
ada beberapa lukisan nih Mr. I ya. Ada 4 lukisan, bisa diceritakan Mr. I kira-kira nih sosok apa aja nih? Kalau sosok ini, ini sosok yang baru lihat tadi. Oh iya. Sebenarnya dia secantik ini gitu. Oh iya. Yang namanya Maryam itu. Maryam, oh iya, oke. Terus kalau ini sosok daripada noni Belanda itu. Yang sering ditemui orang di Sumur tadi itu. Oh iya. Yang ini noni Belanda. Kalau di Bali? Kalau di balik ini sosoknya sosok yang sangat menakutkan sekali gitu. Oh, ini adanya di mana, Mr. I? Kalau sosok ini adanya di sini. Ini apa ada hubungannya, Pak? Maksud sosok asal ini sama yang tadi ini yang di balik tadi dengan Mbak Noni ini, apa dia berhubungan atau gimana, Pak? Sebenarnya kalau hubungan dulunya nggak ada, cuma si Noni ini dalam cengkraman makhluk itu tadi. Oh. Makanya kan bolak-balik jadi satu gitu. Kalau yang di depan bisa diceritakan nggak, Mr. I? Kalau sosok yang ini? Ada 2 sosok nih ya. Ini sebenarnya 2 sosok. Ini juga sama. Ini sosok yang di belakang sama. Oh iya. Ini yang ini. Kalau ini sosok daripada adiknya Maryam. Oh iya. Kalau yang ini. Makanya soalnya saya dari tadi kayaknya ini saya agak sulit komunikasi dengan dia. Apa ada halangan dari ini? Ini juga menghalang-halangi juga gitu, karena dia sering di atas. Dia mempengaruhi, kadang dia membuat aura-aura negatif. Oke, kalau gitu ya sih saya mulai agak kurang nyaman. Gimana kalau kita sekarang jalan aja dulu? Siap. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini Mbak Lia ini sudah istirahat, sudah kecapean, karena saya juga kondisi dan chaos seperti itu, kita harus melarikan Mbak Lia dari jauh dari lokasi. Pemirsa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia gaib di seluruh semesta yang indah ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terus Mr. Tukul jalan.